Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini Criminal Justice Adu Rasak yang rilis di tahun 2022. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan pembunuhan aktris muda yang jasadnya dibuang ke tengah laut. Disutradarai oleh Rohan Sippy, Criminal Justice adalah film India yang dibintangi Pankaj Tripathi sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Zara Ahuja, wanita cantik berumur 16 tahun, merupakan aktris papan atas yang memiliki banyak penggemar di seluruh India. Berperan sebagai tokoh bitu, Zara mampu menarik perhatian 50 juta orang di setiap malam. Dalam sesi wawancara, Zara mengaku jika ia sangat menyukai karakter bitu yang pintar dan juga kompeten. Dan walaupun bitu adalah gadis berumur 10 tahun, Zara tidak pernah kesulitan mendalami karakternya. Watch your show every night. Your show has been on. Zara memiliki saudara tiri bernama Mukul Ahuja. Ayahnya bernama Niras Ahuja dan ibu tirinya bernama Avantika. Berbanding terbalik dengan Zara, Mukul adalah pemuda yang sudah kecanduan dengan obat-obatan terlarang. Dan hal itu membuat Avantika tak lagi memberikannya akses ke kartu kredit. Setibanya di rumah, Mukul diberitahu jika besok mereka akan pergi ke Pulau Mat untuk menemani Zara syuting iklan properti. Namun alih-alih mengiyakannya, Mukul malah marah-marah dan menganggap jika kedua orang tuanya hanya mementingkan kepentingan Zara. Dengan nada kesal, Mukul yang sudah berada di dalam kamar mengumpat perkataan kasar kepada Zara. Sambil merekam dengan alat diktafon, ia mengatakan jika Zara adalah benalu yang layak untuk dimusnahkan. Malam hari, Mukul mendapatkan telepon dari salah satu bandar obat-obatan terlarang yang ada di kota Delhi. Bandar tersebut mengatakan jika Mukul tidak bisa mendapatkan barang haram lantaran kepolisian sudah mencium jejak mereka. Namun jika ingin mendapatkannya, Mukul harus menemui pria bernama Safir yang ada di Pulau Mat. Dan di momen ini barulah terungkap jika Mukul bukan hanya seorang pecandu, ia adalah pengedar kecil di kalangan anak muda. Karena tidak punya pilihan, Mukul akhirnya bersedia berangkat ke Pulau Mat. Dan karena tidak memiliki uang yang cukup, ia lebih dulu melakukan pinjaman kepada temannya untuk membeli obat-obatan terlarang dari Safir. Tiba di lokasi properti pada pukul 9.30, Zara disambut supervisor project bernama Mahendra dan beberapa karyawan lain. Dan setelah mengantarkan ke bungalow, Mahendra mengajak Niras dan juga Mukul berkeliling kompleks. Kedatangan Zara ke Pulau Mat ternyata bukan hanya sekedar syuting untuk iklan properti. Niras dan Avantika membeli satu unit bungalow yang mereka jadikan sebagai investasi keluarga. Mahendra mengatakan jika investasi yang dilakukan Niras sangatlah tepat, karena bungalow yang mereka bangun saat ini memiliki value yang sangat tinggi. Saat melintasi daerah pinggir pantai, perhatian Niras tertuju kepada satu bungalow yang bangunannya belum selesai. Dan saat bertanya, Mahendra mengatakan jika bungalow tersebut sedang dalam masa sengketa. Dan karena pemiliknya belum memberikan kepastian, pembangunannya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Kecantikan Zara menarik perhatian salah satu kru film bernama Motiji. Dan di beberapa kesempatan, Motiji seringkali mencuri pandang tanpa sepengetahuan Zara. Mukul membuat janji dengan pengedar obat-obatan terlarang bernama Safir. Dan setelah membuat kesepakatan, keduanya bertemu di bungalow yang terbengkalai tanpa diketahui siapapun. Setelah Safir pergi dari sana, Mukul dengan iseng memfoto barang-barang yang ada di bungalow tersebut. Dan setelah puas, ia kemudian pergi dari sana. Malam hari setelah acara konferensi pers, pihak properti mengadakan pesta kecil-kecilan dengan semua penghuni bungalow. Dan selain orang tua, pesta tersebut juga dihadiri oleh beberapa anak muda. Zara berkenalan dengan muda-mudi yang diantaranya adalah pria bernama Rahul.
Dan setelah berbincang, Rahul mengatakan jika nanti malam ada party yang akan berlangsung di bungalow miliknya. Tertarik dengan ajakan tersebut, Zara diam-diam memberikan nomor ponsel dan kemudian meminta Rahul menjemputnya di pukul 12 malam. Mukul menemui dua pemuda yang sedang menggunakan tembakau sintetis di pesta tersebut. Dan setelah menawarkan contoh barang yang didapatkannya dari Xavier, kedua pemuda setuju mengedarkannya di party Rahul nanti. 12:30 बजे वही मिलना क्या बोलते हो? Setelah kedua orang tua mereka tertidur, Zara diam-diam keluar dan menghampiri Rahul yang sudah menunggu di gerbang depan. Dan tepat di pukul 12:10 malam mereka langsung bergegas pergi. Mukul yang juga keluar menemui dua pemuda yang tertarik dengan barang haramnya. Dan setelah bertransaksi, ketiganya langsung menuju party untuk mengedarkannya ke semua orang. Setengah jam berada di sana, perhatian Mukul tertuju kepada Zara yang menari dalam keadaan mabuk. Dan entah apa yang terjadi saat itu, keesokan paginya Zara malah dinyatakan menghilang secara misterius. Mendapatkan informasi dari Mukul, Neras dan Avantika segera bergegas ke party yang diadakan di bungalow Rahul. Dan karena tidak menemukan keberadaannya, Neras langsung membuat laporan ke Departemen Kepolisian. Inspektur Perasan yang sudah tiba di lokasi langsung melakukan interogasi kepada Mukul. Dan di saat yang bersamaan, Wakil Inspektur Gauri juga melakukan interogasi kepada Rahul. Dalam pernyataannya, Mukul mengatakan ketika berada di party tersebut, ia melihat Zara menari dalam keadaan mabuk. Dan karena tidak mau ambil pusing, ia langsung pulang seorang diri. Perasan sedikit curiga lantaran tas kecil yang dibawa Zara tadi malam berada di ruang tamu bungalow. Dan itu artinya Zara kemungkinan juga pulang bersama Mukul. Rahul yang diinterogasi mengatakan jika tadi malam Mukul dan Zara terlibat perkelahian yang cukup besar. Dan setelah didorong Zara masuk ke dalam kolam, Mukul menjadi sangat marah dan kemudian menyeretnya masuk ke dalam mobil. Berdasarkan kamera CCTV, apa yang disampaikan Rahul ternyata memanglah benar. Terlihat saat itu Mukul menyeret paksa Zara masuk ke dalam mobil dan kemudian pergi meninggalkan party. Perahu nelayan yang sedang menangkap ikan tanpa sengaja mendapatkan jasad seorang wanita muda di tengah laut. Dan tanpa disangka setelah proses evakuasi, wanita itu adalah Zara. Di hadapan Avantika dan juga Neras, Mukul dipaksa berterus terang terkait kejadian yang sebenarnya. Dan bersamaan dengan cerita yang disampaikan, scene flashback kemudian diperlihatkan. Saat melihat Zara menari di party, Mukul ternyata berusaha mengajak pulang karena kondisi Zara yang sudah sangat mabuk. Namun bukannya mengindahkan ajakan tersebut, Zara malah mendorong Mukul masuk ke dalam kolam. Malu ditertawakan semua orang, Mukul akhirnya menyeret paksa Zara pergi dari party itu. Dan karena kondisinya muntah-muntah, Mukul terpaksa membawa Zara ke tepi pantai. Berhenti tepat di depan bungalow yang terbengkalai, Mukul masuk ke dalamnya mengambil ember dan kemudian diisi air untuk membersihkan muntah Zara. Dan ketika sudah selesai, Mukul kembali mengajak Zara pulang. Lagi-lagi ajakan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Zara. Ia yang sudah sangat tinggi memilih menari di pinggir pantai dan mempersilahkan Mukul pergi dari sana. Hingga akhirnya karena tidak mau ambil pusing, Mukul memutuskan pulang dengan membawa tas kecil milik Zara. Dengan penuh kejujuran, Mukul mengatakan jika ia tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya kepada Zara. Ia hanya tidak mau dikambing hitamkan jikalau kedua orang tua mereka menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi kepada Zara di malam kemarin. Berdasarkan laporan forensik, Zara ternyata dibunuh menggunakan cairan asam yang disiram langsung tepat ke wajahnya. Dan tak hanya itu saja, tubuhnya juga terdapat kandungan obat-obatan terlarang berjenis MDMA. Kepolisian yang melakukan pemeriksaan menemukan beberapa gram obat terlarang berjenis MDMA di saku celana Mukul. Dan tak hanya itu saja, uang tunai yang jumlahnya cukup banyak juga ditemukan di tempat yang sama. Inspektur Perasan berkesimpulan jika Mukul telah berbohong dengan apa yang terjadi kepada Zara. Ia yakin jika Mukul memberikan obat berjenis MDMA dan kemudian menewaskan Zara di bungalow yang terbengkalai.
Pada akhirnya karena tidak bisa melakukan pembelaan, kepolisian menetapkan Mukul sebagai tersangka utama. Dan berita penahanannya langsung menyebar luas ke seluruh India. Pengacara Madhav Misra menyaksikan berita kematian Zara sangat yakin jika korban dibunuh sebelum jasadnya ditemukan. Dan di sisi lain, sebagai seorang ibu yang yakin putranya tidak bersalah, Avantika meminta Misra mendampingi Mukul dalam kasus tersebut. Sebagai pengacara yang selalu mengedepankan keadilan, Misra dibantu asistennya yang bernama Dipu. Dan selain sebagai rekan kerja, Dipu merupakan adik kandung dari istri Misra yang bernama Ratna. Masuk ke dalam bungalow yang terbengkalai, Prasan akhirnya menemukan TKP pembunuhan dan jerigen asam yang digunakan Mukul untuk membunuh Zara. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, sidik jari Mukul ternyata tertinggal di jerigen tersebut. Sebelum menjalani persidangan, kepolisian menyerahkan semua bukti yang mereka temukan kepada jaksa penuntut umum bernama Leka. Dan karena semua bukti sudah mengarah kepada Mukul, Leka berjanji jika ia akan membuat Mukul mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Di hari pertama persidangan, Misra mengatakan kepada Dewan Hakim jika Mukul tidak mungkin melakukan pembunuhan. Di usianya yang masih remaja, Mukul tidak pernah terlibat perkelahian ataupun tindak kekerasan lainnya. Dengan bukti yang menentang argumen Misra, Leka menunjukkan sebuah video di mana Mukul memukuli seorang siswa dengan sangat brutal. Namun karena memiliki uang yang cukup, kasus tersebut tidak diproses setelah Avantika memberikan tebusan kepada keluarga korban. Leka menekankan jika Mukul bisa menghajar seorang pria dengan sangat brutal, maka ia juga bisa menghajar Zara dengan cara yang sama. Dan pada akhirnya karena bukti yang disampaikan Leka, hakim menolak permintaan Misra memberikan jaminan kepada Mukul. Hari di mana korban dimakamkan, Misra melihat seorang pria menggunakan foto Zara sebagai wallpaper di ponselnya. Dan orang tersebut tak lain adalah Motiji, kru film yang selalu bersama korban di lokasi syuting. Karena tidak memiliki wewenang memanggil ataupun melakukan interogasi, Misra mengatakan kepada Avantika jika ia memiliki kecurigaan kepada Motiji. Dan selanjutnya Avantika diminta melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, karena usianya belum mencapai 18 tahun, Mukul akhirnya ditahan di penjara pusat remaja. Dibina langsung oleh Tuan Upendra, Mukul diperlakukan sama seperti tahanan remaja lain. Kepolisian yang melakukan jumpa pers mengatakan jika penahanan Mukul masih bersifat sementara. Dan jika memang terbukti bersalah, ia akan segera dikirim ke penjara sipil. Berdasarkan laporan yang dibuat Avantika, Wakil Inspektur Gauri akhirnya mendatangi Motiji untuk proses pemeriksaan. Dan saat melakukan interogasi, Gauri menemukan jerigen asam nitrat yang disembunyikan di gudang penyimpanan barang. Melalui informasi yang didapatkannya dari seorang kru film, Motiji ternyata tidak berada di pesta yang diselenggarakan pihak bungalow. Ia baru kelihatan di pukul 4 pagi dan itu pun tidak ada yang mengetahui kemana ia sebelumnya. Misra bersama Dipu pergi ke bungalow terbengkalai dan di sana mereka bertemu dengan Tuan Mahendra. Mahendra mengatakan setelah kasus pembunuhan Zara, sebagian investor mengundurkan diri untuk melakukan investasi. Dan ternyata hal tersebut sangat merugikan pihak bungalow dari segi finansial. Lifetime ke liye, sir. Jahan itna manhus hadsa ho gaya ho. Dikarenakan waktu terbunuhnya Zara di antara pukul 2 sampai 3 dini hari, Gauri akhirnya memanggil Motiji untuk mempertanyakan di mana keberadaannya. Namun ternyata Motiji memiliki alibi kuat yang menegaskan jika dia bukanlah pelakunya. Motiji mengaku kalau ia menjaga pintu bungalow aktor Vicky Kumar pada pukul 12 sampai 4 dini hari. Dan hal itu dilakukannya lantaran Vicky Kumar berselingkuh dengan seorang wanita. Vicky memberikan uang kepada Motiji untuk mengawasi jikalau istri sahnya tiba-tiba pulang. Dan karena mendapatkan bayaran yang cukup besar, Motiji tidak keberatan melakukannya. Setelah pemeriksaan silang, Vicky Kumar juga membenarkan perkataan Motiji. Dan dengan bukti rekaman CCTV, terlihat jelas jika Motiji bukanlah pelakunya.
Terkait obat-obatan terlarang berjenis MDMA, Misra meminta Mukul berterus terang apa yang dilakukannya terhadap obat tersebut. Dengan penuh kejujuran, Mukul mengatakan jika ia membagikannya ke semua peserta party dengan bantuan dua pemuda yang ditemuinya di pesta bungalow. Mukul memilih tutup mulut lantaran ia tidak mau polisi mengetahui jika dirinya merupakan seorang pengedar. Ia hanya mengatakan jika obat tersebut dikonsumsinya seorang diri dan tidak diedarkan ke orang lain. Di sisi lain, Mukul juga memberitahu jika ia sempat memegang jerigen berwarna biru ketika hendak mengambilkan air untuk Zara. Dan juga terkait perkelahiannya dengan Farun, Mukul memberitahu jika Farun telah menghina ibunya sebagai wanita penggoda. Dengan pengakuan yang disampaikan Mukul, Misra kini mengetahui jika polisi telah melakukan kesalahan. Dalam laporan yang mereka buat, polisi menyebutkan jika obat berjenis MDMA hanya ditemukan di tubuh Zara dan juga Mukul. Itu artinya tuduhan terhadap Mukul yang memberikan obat MDMA sebelum melakukan pembunuhan adalah salah besar. Zara kemungkinan mengkonsumsi obat tersebut setelah diberikan rekan-rekannya yang juga berada di party Rahul. Misra berkonsultasi dengan psikiater yang memberitahu jika dalam dunia investigasi terdapat sebuah istilah bias konfirmasi, di mana seseorang jika sudah yakin ke satu tujuan maka dia akan mengejar tujuan tersebut tanpa memperdulikan faktor lain. Dalam kasus pembunuhan Zara, Prasan sepertinya sudah sangat percaya jika Mukul adalah pelakunya. Setelah ketahuan berbohong, Prasan langsung menetapkan Mukul sebagai tersangka tanpa menunggu laporan forensik. Confirmation bias के बारे में सुना है? Di persidangan selanjutnya, Leka memanggil kepala forensik yang menangani kasus pembunuhan Zara. Beliau mengatakan jika mereka menemukan jerigen berisi asam yang terdapat sebagian sidik jari Mukul. Melakukan pemeriksaan silang, Misra mengetahui jika sidik jari yang ditemukan sebenarnya adalah sidik jari parsial. Dan setelah dijelaskan, sidik jari parsial adalah kumpulan sidik jari dari beberapa orang yang ditemukan dalam satu tempat. Menurut informasi yang didapatkan, Misra mengetahui jika selama ini pekerja proyek menjadikan bungalow terbengkalai sebagai gudang penyimpanan. Dan terkait jerigen asam, bisa saja para pekerja yang ada di sana dengan sengaja membawa jerigen tersebut sebelum kasus pembunuhan Zara. Intinya karena bukti sidik jari yang tidak bisa dijadikan acuan, Misra meminta Dewan Hakim mempertimbangkan keputusannya. Karena bagaimanapun jerigen asam yang menjadi senjata pembunuhan Zara juga terdapat sidik jari orang lain yang kemungkinan adalah pelaku sebenarnya. Berbagai cara dilakukan jaksa Leka dan kepolisian untuk menjadikan Mukul sebagai tersangka. Dan di persidangan selanjutnya mereka mendatangkan Farun, pelajar yang sempat dihajar Mukul secara brutal. Leka mengatakan setelah perkelahian tersebut, Farun kehilangan cita-cita terbesarnya menjadi seorang pilot. Lagi-lagi apa yang disampaikan Leka disanggah oleh Misra. Setelah mendengar cerita sebenarnya, Misra mengatakan jika Mukul menghajar Farun lantaran menghina ibunya dengan sebutan wanita penggoda. Intinya sifat brutal Mukul tidak bisa dijadikan sebagai faktor utama jika dia yang melakukan pembunuhan kepada Zara. Selama kasus persidangan, Avantika dan Niras memiliki dua pandangan berbeda terhadap Mukul. Avantika sangat yakin jika putranya tidak bersalah, sedangkan Niras sangat yakin jika Mukul adalah pelaku pembunuhan. Ketidakcocokan tersebut akhirnya membuat Avantika meninggalkan rumah dan tinggal bersama mantan suami serta ayah kandung Mukul bernama Arvin. Keduanya kini sama-sama memperjuangkan nasib Mukul agar tidak dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Zara. Di persidangan selanjutnya, Niras mengatakan kepada Dewan Hakim jika ia sudah cukup sabar melihat perilaku Mukul yang selalu bentrok dengan Zara semasa hidup. Dan dengan semua yang terjadi baru-baru ini, ia pun sangat yakin jika Mukul adalah pelakunya. Misra tidak bisa memberikan sanggahan lantaran yang disampaikan Niras adalah kebenaran. Namun walaupun begitu, hal tersebut tidak bisa dijadikan bukti kuat untuk menyatakan Mukul sebagai pelaku pembunuhan Zara. Memperhatikan jerigen biru yang menjadi bukti utama pembunuhan, Misra sedikit janggal dengan noda besar yang seharusnya tidak ada di jerigen tersebut. Dan di persidangan berikutnya, Misra bertanya kepada ahli plastik bernama Tuan Govin terkait kejanggalan yang ditemukannya.
Tuan Govin mengatakan jika jerigen yang menjadi barang bukti pembunuhan sebenarnya bukanlah wadah yang tepat untuk menyimpan cairan asam. Karena jika asam dimasukkan ke dalamnya selama 7 hari, maka jerigen tersebut bisa menimbulkan noda yang sangat besar. Dalam kasus ini, kepolisian lagi-lagi melakukan kesalahan fatal. Karena jika Mukul yang melakukan pembunuhan, tidak mungkin ia bisa menyimpan cairan asam selama 7 hari ataupun lebih. Pembunuhan Zara terjadi di hari yang sama ketika mereka sekeluarga tiba di Pulau Mat. Sehingga dengan begitu bisa dipastikan jika Mukul tidak tahu menahu tentang cairan asam yang menjadi senjata utama pembunuhan. Kepada Dewan Hakim, Misra kembali menegaskan jika Mukul bukanlah pelakunya. Bisa jadi yang melakukan pembunuhan adalah orang dalam bungalow ataupun pekerja proyek yang sudah jauh-jauh hari menyiapkan cairan asam untuk mengeksekusi Zara. टीम को कार में लेकर वहां आता है, अपराध करता है. Usai persidangan, Dipu bertanya kepada Misra jika bukan Mukul pelakunya, lantas siapa yang melakukannya? Dan seketika pikiran Misra teringat dengan persaingan bisnis yang selama ini terjadi di kalangan pengusaha. Bertemu dengan Tuan Diren, Misra bertanya apakah mereka memiliki saingan bisnis yang sangat kuat. Karena bagaimanapun setelah kematian Zara, beberapa investor memilih menarik diri dalam melakukan investasi. Misra juga bertanya alasan Tuan Diren memilih Zara menjadi bintang iklan di properti mereka. Dan karena selain aktris besar, Tuan Diren menjawab jika kedatangan Zara tak lain adalah bantuan dari Mahendran. Mahendran ternyata adalah sahabat lama dari Tuan Niras. Dan karena persahabatan tersebut, pihak bungalow bisa mendapatkan akses yang lebih mudah dalam bekerja sama dengan Zara. Sebelum pergi dari sana, Tuan Diren menambahkan jika Mahendran dahulunya memiliki seorang putri bernama Ritu. Dan di usianya yang sama seperti Zara, Ritu meninggal dunia secara tiba-tiba. Berdasarkan kamera CCTV yang terpasang di halaman depan, Mahendran ternyata berbohong dengan waktu kedatangannya ke bungalow. Sebelumnya, ia mengatakan jika semua pegawai yang menyambut Zara tiba pada pukul 9 pagi. Namun kenyataannya Mahendran sudah tiba pada pukul 8.30 atau lebih cepat 30 menit dari waktu yang ditentukan. Karena kebohongan tersebut, Misra langsung menaruh curiga kepada Mahendran. Dan di keesokan hari saat Mahendran pergi ke kantor, Misra diam-diam mendatangi kediamannya berharap mendapatkan sebuah petunjuk. Tiba di sana, Misra disambut istri Mahendran yang bernama Nyonya Saros. Dan karena tidak mengetahui jika mereka ingin melakukan penyelidikan, Saros langsung mempersilahkan masuk. Di tengah diskusi yang sedang berlangsung, Misra permisi ke kamar mandi dan menyelidiki kamar Mahendran. Dan pada akhirnya ia pun menemukan petunjuk penting, yaitu sebuah inhaler dan surat dokter yang diresep 4 hari setelah kematian Zara. Misra bertanya penyakit apa yang diderita Mahendran sehingga dokter meresepkan obat seperti itu. Dan kemudian dokter menjawab jika Mahendran terkena infeksi paru-paru akibat paparan asap dari cairan asam. Misra juga melakukan pemeriksaan silang ke kantor polisi yang menangani kasus kematian Ritu. Dan menurut laporan, Ritu ternyata meninggal dunia lantaran meminum cairan asam yang diraciknya sendiri. Masuk ke dunia maya, Misra mendapati jika Ritu merupakan fans berat dari karakter Bitu. Dan di setiap video yang diunggahnya, ia selalu berpenampilan layaknya Zara yang sedang berakting sebagai Bitu di layar kaca. Di salah satu video yang diuploadnya, Ritu ternyata mendapatkan banyak ejekan dari semua netizen. Bahkan salah satu netizen yang paling frontal menghinanya adalah Zara. Di kediamannya, Saros memberitahu jika Misra baru saja berkunjung ke kediaman mereka. Dan seperti ada yang disembunyikan, Mahendran meminta Saros untuk tidak banyak bicara jika ada orang lain yang bertanya tentang kematian Ritu. Di akun media sosialnya, Ritu ternyata menyamarkan identitas nama asli. Ia membuat akun dengan nama Bitu yang kemudian dikunci dan hanya bisa dilihat oleh pengikutnya saja. Pada akhirnya dengan bukti yang ditemukan, Misra berniat mendatangkan Mahendran dan juga Saros ke pengadilan. Namun takut jikalau keduanya berbohong, Misra lebih dulu membuat strategi cerdas dengan bantuan Ratna. Datang sebagai wanita yang butuh uang untuk persalinan, Ratna berhasil merayu Saros dengan layanan pedikur bertarif murah.
Dan sejalan dengan larutnya suasana di antara mereka, Saros akhirnya kelepasan dan bercerita tentang kematian Ritu. Saros mengatakan seminggu setelah kematian Ritu, seorang anak bernama Sanju datang menunjukkan akun media sosial Ritu yang tidak pernah mereka ketahui. Begitu melihat Ritu mendapatkan ejekan dari banyak netizen, Saros akhirnya menyadari jika putri sematawayang mereka melakukan bundi karena ejekan tersebut. Dan setelah mengetahui semuanya, Saros langsung memberitahukannya kepada Mahendran. Ratna merekam semua percakapannya dengan Saros dan selanjutnya menyerahkan rekaman tersebut kepada Misra dan dijadikan sebagai bukti di persidangan. Karena kondisi mentalnya sedikit terganggu, Niras akhirnya memilih berdamai dengan Avantika. Dan mulai saat ini ia akan berusaha mempercayai perkataan Mukul yang mengatakan jika dia bukanlah pelaku pembunuhan Zara. Di persidangan selanjutnya, Misra mendatangkan dokter yang meresepkan inhaler kepada Mahendran. Dan di sini beliau membongkar jika resep yang diberikannya adalah obat infeksi pernapasan yang disebabkan paparan asap dari cairan asam. Sebelum mereka menentang argumennya, Misra mengatakan jika Mukul yang melakukan pembunuhan, mengapa ia tidak terinfeksi seperti Mahendran. Dan itu artinya selama tragedi pembunuhan Zara, Mukul sama sekali tidak terpapar dengan cairan asam. Selanjutnya Misra memanggil Saros dan kemudian memperlihatkan video Ritu yang memainkan karakter Bitu dan diejek oleh Zara. Namun dengan pengakuan tidak jujur, Saros mengaku jika ia belum pernah melihat video tersebut sebelum Misra memperlihatkannya. Karena tidak mau mengaku, Misra akhirnya memanggil Mahendran dan memberikan pertanyaan yang sama. Dan saat bersikeras jika ia juga tidak mengetahuinya, Saros seketika bangkit setelah melihat kedatangan Ratna dan juga Sanju ke pengadilan. हमने पोस्ट वाली बात उस दिन ने बता दी थी. Pada akhirnya karena tidak punya pilihan lain, Mahendran terpaksa berterus terang dan mengatakan jika dialah yang melakukan pembunuhan kepada Zara. Dan hal itu dilakukannya untuk membalas sifat sombong Zara yang menghina putri mereka hingga memutuskan mengakhiri hidup. Setengah jam sebelum pegawai lain sampai di bungalow, Mahendra masuk terlebih dahulu untuk memastikan pintu belakang bungalow milik keluarga Zara tidak terkunci. Dan selanjutnya ia memindahkan cairan asam yang dibeli 7 hari lalu dan menyembunyikannya di bungalow terbengkalai. Pukul 11 malam, Mahendran meninggalkan kompleks dan memarkirkan mobil di sekitar gerbang bungalow. Dan selanjutnya ia akan menunggu sampai larut malam hingga bisa menyelinap masuk ke bungalow milik Zara. Takdir berkata lain ketika Mahendra melihat Zara keluar dari mobil di pukul 12 malam. Dan singkatnya di pukul 2.30 dini hari saat Mukul meninggalkan Zara di pinggir pantai, Mahendra merasa jika ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan balas dendam. Menyekap dari arah belakang, Mahendra kemudian membawa Zara ke bungalow terbengkalai. Dan setelah menjelaskan yang terjadi kepada Ritu, Zara langsung meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Kembali ke niat awal, Mahendra mengatakan jika seharusnya permintaan maaf tersebut disampaikan Zara kepada Ritu. Dan karena sekarang sudah tidak ada gunanya lagi, Mahendra dengan kejam menuangkan cairan asam dan membuang jasad Zara ke dalam laut. Dengan semua pengakuan tersebut, hakim akhirnya menutup kasus pembunuhan Zara dan menjatuhkan hukuman mati kepada Mahendran. Dan bersamaan dengan hal itu juga, Mukul langsung dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Kepada Leka, Misra mengatakan jika ini bukan tentang siapa yang menang ataupun siapa yang kalah. Pengacara hebat adalah pengacara yang bisa berdiri tegak memberikan keadilan sebelum keputusan hukum dikeluarkan. Di akhir film, Mukul sangat berterima kasih dengan semua yang dilakukan oleh Misra. Dan merasa berhutang budi, Mukul memberikan titipan sang ayah dan juga sang ibu tentang honor yang nilainya sangat fantastis. Terkejut dengan banyaknya honor yang diterima, Misra langsung memberikan kejutan kepada Ratna. Sambil menunjukkan nilai cek yang fantastis, Misra mengatakan jika sebentar lagi Ratna akan memiliki salon kecantikan permanen sebagai bisnis pertamanya. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan.
Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.